Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-8 dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Biaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Naswadia. Saya Weni Oktavira. Saya Namira Salsabila. Dan saya Amanda Ajeng Larasati. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materi. Oke, jadi kita yang pertama akan membuat jurnal umum untuk biaya produksinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 64. Di situ sudah disajikan kartu biaya pesanan yang memiliki 3 komponen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan. Nah, untuk membuat jurnal umum tadi kita harus mengurutkan sesuai tanggalnya. Jadi yang pertama kita akan mencatat di tanggal 5 Januari tentang penggunaan bahan baku langsung. Jadi di sini di jurnal yang pertama pada tanggal 5 Januari itu kita menggunakan bahan baku langsung sebesar 125 juta rupiah. Nah, jurnal di bagian debitnya berupa persediaan barang dalam proses dan di bagian kreditnya berupa persediaan bahan baku. Nah, di bagian debitnya itu kan persediaan barang dalam proses. Nah, itu dicatat sebagai persediaan barang dalam proses karena bahan baku langsung itu termasuk bagian dari biaya produksi yang nantinya bakal menambah nilai produksi yang sedang diproses. Sedangkan di bagian kredit ada persediaan bahan baku, itu ditulis di bagian kredit karena saat bahan baku digunakan, persediaan bahan baku tadi akan berkurang. Kemudian di transaksi kedua pada tanggal 6 Januari 2016 kita melakukan pencatatan yang sama, yaitu persediaan barang dalam proses di bagian debit dan persediaan bahan baku di bagian kredit sebesar 1.600.000. Kemudian transaksi selanjutnya adalah tanggal 8 Januari tahun 2016 tentang penggunaan tenaga kerja langsung. Nah, penggunaan tenaga kerja langsung itu termasuk bagian dari biaya produksi juga. Jadi nanti akan menambah nilai produksi barang yang sedang diproses. Jadi di bagian debitnya kita mencatat sebagai persediaan barang dalam proses, sedangkan di bagian kreditnya berupa beban gaji yang masih harus dibayar. Nah, kenapa dicatat sebagai beban gaji yang masih harus dibayar? Karena kita sudah menggunakan jasanya, tetapi perusahaan belum membayar gaji dari tenaga kerja tersebut. Lalu di tanggal 8 Januari juga ada transaksi berupa penggunaan overhead pabrik. Nah, jadi overhead pabrik tadi dicatat di bagian debit berupa persediaan barang dalam proses karena overhead pabrik juga merupakan salah satu bagian dari biaya produksi. Jadi nanti juga menambah nilai produk yang sedang diproses. Nah, sedangkan di bagian kredit adalah pengendali overhead pabrik karena biaya overhead yang digunakan tadi jumlahnya juga akan berkurang ketika sudah digunakan. Jadi jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses di bagian debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di bagian kredit sebesar 7.500.000. Jadi jurnal yang selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 10 Januari berupa persediaan barang dalam proses dan pada tanggal 10 Januari berupa penggunaan bahan baku langsung sebesar 35 juta. Jadi kita catat seperti pencatatan yang awal tadi berupa persediaan barang dalam proses di bagian debit dan persediaan bahan baku di sebelah kredit sebesar 35 juta rupiah. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 15 berupa penggunaan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta rupiah. Kita catat di bagian debit sebesar 45 juta rupiah dengan akun persediaan barang dalam proses, dan di bagian kredit berupa beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 15 Januari kita ada menggunakan overhead pabrik. Jadi jurnalnya di bagian debit ada persediaan barang dalam proses dan di bagian kredit ada pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 22 menggunakan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta rupiah. Jadi kita mencatat di jurnal sebagai persediaan barang dalam proses di bagian debit dan beban gaji yang masih harus dibayar di bagian kredit sebesar
45 juta rupiah. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 22 Januari kita menggunakan overhead pabrik. Jadi di bagian debit kita mencatat sebagai persediaan barang dalam proses, dan di bagian kredit kita catat sebagai pengendali overhead pabrik sebesar Rp7.500.000. Kemudian jurnal selanjutnya pada tanggal 29 Januari kita menggunakan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta rupiah. Kita catat di bagian debit sebagai persediaan barang dalam proses, dan di bagian kredit berupa beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta rupiah. Kemudian transaksi yang terakhir pada tanggal 29 Januari berupa penggunaan biaya overhead pabrik. Jadi kita mencatat di bagian debit berupa persediaan barang dalam proses, dan di bagian kredit berupa pengendali overhead pabrik sebesar Rp7.500.000. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan biaya produksi yang terjadi atas pesanan di nomor 1. Jadi kita asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedap Wangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedap Wangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Jadi kita harus membuat jurnalnya terlebih dahulu. Nah, di soal 1A kita asumsikan bahwa barang cacat tersebut disebabkan karena kesalahan pihak internal. Jadi jurnalnya di bagian debit ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta rupiah. Nah, nilai ini kita dapatkan dari perkalian 500 unit barang cacat tadi kita kalikan dengan harga jual barang cacat sebesar 10.000 per unit. Jadi 500 barang dikali dengan 10.000 unit menghasilkan nilai 5 juta rupiah. Kemudian di harga pokok penjualan kita dapatkan dari perkalian jumlah unit barang yang terjual dengan harga jualnya. Jadi untuk mencari harga jual kita bagikan total biaya pabrik sebesar Rp371.600.000 dengan total barang yang kita produksi yaitu sebesar 10.000 unit. Jadi Rp371.600.000 dibagi dengan 10.000 unit, jadi hasilnya adalah 37.160 harganya jadi 37.160 per unit. Jadi unit yang kita jual tadi kan hanya 9.500. Nah, 9.500 unit tadi kita kalikan dengan harga jualnya sebesar 37.160 rupiah, jadinya adalah 353.020.000 rupiah. Kemudian beban lain-lain ini dicatat di bagian debit karena ini kan kesalahan karena pihak internal. Jadi sesuai kesepakatan bahwa beban barang cacat tadi dicatat di bagian beban lain-lain. Jadi ini nilainya sebesar 13.580.000. Itu dihasilkan dari selisih biaya produksi dengan harga jual barang cacat. Jadi yang pertama kita akan cari dulu harga jual barang cacat tadi jika dijual dengan harga normal, yaitu 500 unit dikalikan dengan 37.160 rupiah, jadi hasilnya adalah 18.580.000 rupiah. Nah, tapi karena barang tersebut cacat kita hanya jual dengan harga 10.000, jadi yang dicatat hanya 5.000. Nah, selisih antara 18.580.000 tadi dikurangi dengan 5 juta rupiah, hasilnya adalah 13.580.000 rupiah. Nah, kemudian di bagian kredit adalah persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 rupiah. Kemudian kita akan mencatat piutang usaha di bagian debit sebesar 529.530.000 rupiah, dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 529.530 rupiah dari hasil perkalian harga pokok penjualan dengan markup yang telah ditentukan yaitu sebesar 150%. Kita ke 1B, asumsi jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan. Nah, yang pertama di sini ada di bagian debit persediaan barang cacat sebesar 5 juta rupiah. Ini didapat dari 500 itu unit yang cacat dikalikan dengan 10.000 itu harga untuk unit yang cacat. Kemudian selanjutnya ada harga pokok penjualan. Ini sebesar 366.600.000.
Ini perhitungannya sama seperti yang di nomor 1A ini, harga pokok penjualan dan beban lain-lain. Cuma di sini kemudian ditambahkan, dijumlahkan ini untuk rinciannya, perhitungannya. Pertama, 371.600.000 itu dari total biaya pabriknya, dibagi dengan 10.000 itu harga untuk unit yang cacat. Kemudian dikalikan dengan total unitnya itu 9.500. Setelah itu perhitungan ini ditambahkan dengan perhitungan yang ini. Nah, untuk perhitungannya ini rinciannya adalah 37.160 itu untuk harga unit yang dapat dijual, dikalikan dengan 500 itu jumlah unitnya. Kemudian dikurangi dengan 500 itu unit yang cacat, dikalikan dengan 10.000 untuk harga unit yang cacat. Hasilnya 366.600.000. Kemudian di bagian kredit ada persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000. Nextnya kita ke pencatatan piutang usaha. Di sini di bagian debit ada 549.900.000 didapat dari markupnya sebesar 150% itu dikalikan dengan harga pokok penjualannya ini yang sebesar 366.600, hasilnya 549.900.000. Dan di bagian kreditnya itu sama 549.900 itu dicatat sebagai pendapatan penjualan. Next kita ke yang nomor 2A, itu asumsi jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal. Yang pertama ada beban lain-lain di bagian debit ini sebesar 18.580.000 didapat dari 500 itu untuk unit yang cacat, kemudian dikalikan dengan 37.160 itu harga untuk unit yang dapat dijual. Untuk kreditnya di sini ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 ini didapat dari 500 unit yang cacat dikali dengan 16.160 itu ada di soal mengenai tambahan bahan baku senilai 16.160. Kemudian akun yang selanjutnya itu beban gaji yang masih harus dibayar 9 juta. Itu dari 500 unit cacat dikali 18.000 itu juga ada di soal. Di sini deskripsinya 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 18.000 per jam. Kemudian ada pengendali overhead sebesar 1.500.000. Ini dari 500 unit yang cacat. Kemudian dikalikan dengan 3.000 itu untuk overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung sebesar tarifnya 3.000 per jam, ada di soal juga. Kemudian harga pokok penjualan ini 371.600.000 di bagian debit itu dari total biaya pabrik yang sudah ada di soal, dan untuk kreditnya itu sebesar 371.600.000 itu dicatat sebagai persediaan barang dalam proses. Untuk pencatatan piutang usahanya, di debit dicatat sebesar 557.400.000. Ini dari markupnya sebesar 150% dikalikan dengan harga pokok penjualannya 371.600.000. Dan untuk di bagian kreditnya 557.400.000 itu dicatat sebagai pendapatan penjualan. Selanjutnya untuk 2B, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan, maka jurnalnya yang pertama yaitu 1 Februari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 18.580 dari 500 unit cacat dikali dengan 37.160 yaitu harga per unit yang dapat dijual. Lalu kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 didapat dari 500 unit yang dijual dikali dengan 16.160 dari soal, yaitu tambahan bahan baku sebesar 16.160. Selanjutnya beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta didapat dari 500 unit yang cacat dikali dengan 18.000 yaitu tarif jam tenaga kerja langsung. Lalu pengendali overhead sebesar 1.500 didapat dari 500 unit cacat dikali dengan 3.000 dari soal overhead dibebankan ke produksi jam tenaga berdasarkan jam tenaga kerja langsung sebesar 3.000. Lalu harga pokok penjualan sebesar 390.180.000 di debit didapat dari total biaya produk
Total biaya pabrik sebesar 371.600 ditambah dengan 18.580 dan kreditnya persediaan barang dalam proses sebesar 390.180.000. Utang usaha di debit sebesar 585.270.000 didapat dari 390.180.000 dikali dengan 150% dari markup dan pendapatan penjualan dikredit sebesar 585.270.000. Lalu soal nomor 3, perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Mengasumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Maka jurnalnya pada 31 Januari 2016, kas di debit sebesar 5 juta dari 500 unit cacat dikali dengan 10.000 harga per unitnya. Lalu kreditnya persediaan barang cacat sebesar 5 juta juga. Selanjutnya di nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai Rp2.750.000. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Jadi untuk jurnalnya itu di bagian debit ada nama jurnalnya kas sebesar Rp2.750.000, sedangkan di bagian kreditnya itu ada pendapatan lain-lain sebesar Rp2.750.000. Yang kelima, menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan apabila ada. Jadi, untuk penilaian dari kebijakan mutu perusahaan itu yang sudah sesuai dengan konsep TKM itu, yang pertama ada fokus pada pelanggan, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas perusahaan yang ditujukan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, adanya keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh karyawan yang diwajibkan terlibat secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu produk perusahaan. Yang ketiga, terdapat penanganan produk cacat yang ini dibuktikan dengan melakukan investigasi untuk menentukan penyebabnya. Apabila dikarenakan dari kesalahan internal, maka akan dicatat dalam akun persediaan barang cacat dengan harga jual yang dapat diperoleh. Kemudian selisih antara biaya produksi dan harga jual tersebut akan dibebankan ke akun beban lain-lain, dan adanya pemberian sanksi untuk karyawan yang terbukti lalai dalam penanganannya. Yang selanjutnya, terdapat kebijakan mutu perusahaan yang belum sesuai dengan konsep dari TKM itu sendiri. Yang pertama, ada pengendalian kualitas atau mutu hanya melalui inspeksi saja. Seharusnya perusahaan itu memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah dari mutu itu dan mengembangkan solusi serta menetapkan tujuan untuk perbaikannya. Yang kedua, tidak ada program peningkatan berkelanjutan. Di sini perusahaan hanya berfokus pada penanganan produk yang cacat tanpa adanya program evaluasi maupun pembaharuan mutu secara berkala. Yang ketiga, keterlibatan manajemen puncak tidak terlihat aktif. Hal ini karena manajemen hanya sebagai pihak yang menentukan sanksi atas kelalaian tanpa mengarahkan strategi mutu maupun memberikan evaluasi serta perbaikan secara langsung. Untuk saran-saran dari hal tersebut, yang pertama, sebaiknya manajemen perusahaan menerapkan quality control di setiap tahap produksi dengan melibatkan karyawan dalam pengawasan mutu proses, bukan hanya di hasil akhirnya saja. Kemudian, sebaiknya terdapat pencegahan dengan mengembangkan sistem deteksi untuk menghindari cacat produk itu sejak awal, jadi tidak hanya di akhirnya saja. Yang ketiga, manajemen puncak seharusnya lebih aktif terlibat dalam memimpin program mutu, memberi saran, dan juga memotivasi para karyawannya. Yang keempat, menyediakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu. Dan yang terakhir, terdapat saran untuk melibatkan karyawan secara aktif dalam usaha perbaikan mutu dengan membentuk suatu tim mutu khusus dan mengadakan sumbang saran serta penghargaan untuk karyawan yang telah berkontribusi pada usaha perbaikan mutu. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.